Dalam seri ke-21 ini didukung oleh para pemain Susi sebagai Meisin, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Hari Laksono sebagai Rake Pamintihan, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Meisin merasa dipojokkan. Meisin merasa disudutkan. Ayu Wandira terus mendesak. Gadis remaja itu ingin tahu sejarah asal-usulnya. Dia ingin tahu siapa ayahnya dan di mana ayahnya sekarang berada. Akhirnya Meisin terpaksa membeberkan seluruh jalinan peristiwa di masa lalu. Ayu Wandira terkejut. Gadis itu menjadi sangat geram. Tiba-tiba dia berlari meninggalkan pantai. Ayu, jangan Ayu. Ayu, tunggu Ayu. Kau laki-laki biadab. Laki-laki tidak bertanggung jawab. Benarkah kau itu ayahku? Kau tidak pantas menjadi ayahku. Ayu, aku tidak tahu ada persoalan apa. Mengapa kau datang marah-marah kepadaku? Kau laki-laki berhati binatang. Kau telah menyiksa ibuku. Kau telah membuat ibuku hidup merana. Kau telah menyakiti hati ibuku sepanjang hidupnya. Tunggu, Ayu. Tunggu. Siapa yang menceritakan semua itu? Siapa yang menceritakannya? Arya Dwi Pangga. Kau tidak mungkin menutupi kebusukan jiwamu selama-lamanya. Dan sekarang semuanya sudah terbongkar. Semuanya sudah nampak jelas di mataku. Kau tidak pantas menjadi ayahku. Ayu, maafkan aku, Nduk. Maafkan Arya Dwi Pangga. Kau sudah menerima hukumanmu, Arya Dwi Pangga. Sekarang matamu menjadi buta. Itulah hukuman yang setimpal untuk dosa-dosamu terhadap ibu. Iya. Iya. Benar, Ayu. Inilah hukuman untuk seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Inilah hukuman yang setimpal untuk Arya Dwi Pangga. Dan aku sudah menerimanya, Ayu. Aku sudah pasrah. Aku ini memang orang berdosa. Dosaku terhadap ibumu terlalu besar. Dan dosaku kepadamu jauh lebih besar lagi. Karena itu, Ayu, hanya satu keinginanku sekarang ini. Hanya satu yang kumohon kepadamu, Nduk. Maafkanlah aku. Maafkanlah dosa-dosaku kepadamu. Aku telah membuat hidupmu terlantar. Aku telah menyebabkan kau lahir ke muka bumi. Tapi aku sama sekali tidak bertanggung jawab atas keberadaanmu. Maafkanlah aku, Ayu. Nah, sekarang kau menangis. Dasar laki-laki gombal. Kau bukan ayahku. Bukan ayahku. Bukan ayahku. Cukup, Ayu. Hentikan. Oh, lihatlah, Bu. Lihatlah laki-laki macam apa dia ini. Lihatlah. Dia menangis seperti seekor monyet. Dia merintih seperti perempuan. Aku malu. Aku malu mempunyai orang tua seperti dia, Bu. Cukup, Ayu Wandira. Memang seperti itulah keadaan Arya Dwi Pangga. Aku sudah tahu sejak dulu. Aku tahu watak dan perangainya. Iya. Iya. Hinalah aku. Rendahkanlah aku. Aku memang hina dan rendah. Derajatku tidak lebih tinggi dari seekor binatang. Aku memang binatang. Aku tidak pantas dihargai lagi. Sekarang hidupku sudah hancur lulu. Langitku sudah runtuh. Aku tidak mungkin bangun kembali.
Aku tidak mungkin bangkit dan menyusun kembali keperkasaan seorang laki-laki. Hinalah aku, caci makilah Arya Dwi Pangga. Aku akan diam. Aku tidak akan membalas. Karena aku memang sudah sepantasnya memperoleh semua ini. Ayu, tak ada manfaatnya kita bicara dengan orang ini. Ayo, ikut ibu. Iya, aku akan terima semuanya ini. Aku benar-benar sudah pasrah. Aku manusia kotor berdebu. Saking kotornya sehingga anakku sendiri tidak mau menyentuhku. Oh, Sang Hyang Widi, ampunilah dosa-dosaku ini. Berilah penerangan di hatiku. Tabahkanlah hatiku. Teguhkanlah imanku. Oh, Arya Dwi Pangga, tamatlah sudah riwayatmu. Apalagi yang kau cari dalam hidup ini? Sekeping hati sudah hancur lulu. Setitik harapan sudah lenyap di sapu angin. Tidak ada lagi yang bisa kau nikmati selain kegelapan. Gelap di mana-mana, gelap di luar, dan gelap juga di dalam hati. Oh, Arya Dwi Pangga, Arya Dwi Pangga. Itulah sebabnya, mengapa ibu tidak mau menceritakan perihal asal-usulmu, Ayu? Perihal orang tua laki-lakimu. Ibu tahu, kau akan berat sekali untuk menerimanya. Ibu tahu hal ini bisa menguncangkan hatimu. Bisa mempengaruhi perkembangan jiwamu, Ayu. Oh, Bu. Mengapa Ayu harus lahir dengan cara seperti ini? Mengapa Ayu harus hidup di permukaan bumi ini melalui pekerjaan seorang laki-laki berhati binatang? Oh, kalau begitu dunia ini tidak adil, Bu. Dunia ini kejam dan tidak adil. Jangan berkata seperti itu, Ayu. Dunia ini adil, sangat adil dan arif, Ayu. Mengapa Ibu berusaha menutupi kenyataan? Sudah jelas dunia ini tidak adil. Bayangkan saja, Bu. Berapa ribu anak lahir ke muka bumi ini. Tapi berapa gelintir anak mempunyai nasib seperti Ayu Wandira. Ayu, anakku. Kau harus mempunyai pandangan yang luas. Jika wawasanmu sempit, kau tidak akan pernah dapat belajar menghadapi kenyataan. Memang demikianlah hidup, Ayu. Kadangkala kita menemui benturan-benturan. Seringkali kita merasa tidak puas. Tapi kita mau apa kalau memang seperti itu kenyataannya? Sudahlah, Ayu. Dunia ini cukup adil. Tinggal bagaimana cara kita menghadapinya. Jika kita menghadapinya dengan dendam, dengan iri hati dan dengki, dengan penuh kesombongan, dan kurang percaya diri, tentu saja hidup di dunia ini tidak akan pernah menyenangkan. Sudahlah, Ayu. Lupakanlah soal itu. Sekarang kau harus menatap masa depanmu sendiri. Campakkan masa lalu yang tidak lagi ada manfaatnya. Untuk apa mengenang segala yang pahit? Biarlah itu mengendap di permukaan angan-anganmu. Tak kurang-kurangnya Maisin memberi nasihat pada Ayu Wandira, putri satu-satunya. Tak kurang-kurangnya Maisin mempujuk, menghibur hati putrinya yang sangat dikasihinya. Sebelum tidur,
Ayu Wandira masih sempat memikirkan perihal Arya Dwi Pangga yang sekarang diketahuinya sebagai ayahnya, ayah kandungnya, laki-laki yang telah menyebabkannya lahir ke muka bumi. Semula kubayangkan ayahku adalah seorang laki-laki perkasa. Dia gagah dan dia perkasa. Semula kubayangkan ayahku adalah seorang pendekar budiman. Tapi kenyataannya lain sama sekali. Aku hanya dapat melihat seorang laki-laki yang berjiwa kerdil dan sekali waktu dapat berbuat kejam. Aku malu. Aku kecewa sekali. Mengapa aku harus mengalami kekecewaan seberat ini? Arya Dwi Pangga, mengapa kau harus menodai ibuku sehingga aku dilahirkan ke muka bumi? Kotor sekali perbuatanmu. Dan setelah itu, apa yang kau lakukan, Arya Dwi Pangga? Kau pergi begitu saja bagai seekor anjing. Kau benar-benar laki-laki gombal, laki-laki berhati batu. Kau hanya mencari kesenanganmu sendiri. Arya Dwi Pangga, sekarang aku harus belajar menerima kenyataan ini. Bagaimanapun juga, Arya Dwi Pangga adalah ayahku. Dan sekarang dia hidup menderita karena tidak mampu melihat apa-apa lagi. Dia hanya mampu duduk di pojok ruangan yang remang-remang dengan segala penyesalannya. Dia tidak bisa lagi berdiri dengan tegak. Dan dia berjalan dengan terseok-seok sambil meraba-raba ke sana kemari. Dia tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Bahkan seperti yang pernah diceritakan ibu, dia tidak mampu mencari makan untuk dirinya sendiri. Oh, kasihan sekali kau Arya Dwi Pangga. Kasihan sekali. Maisin dan Wali Kadep sudah naik ke atas kereta kuda. Di pagi yang cerah itu, mereka akan pergi ke desa Kapanjangan untuk memenuhi panggilan salah seorang warga desa yang sedang sakit. Ayu Wandira membantu ibunya menyiapkan bekal untuk di jalan. Kau jangan pergi jauh-jauh, Ayu. Jangan bermain-main terlalu jauh. Ayu sudah dewasa, Bu. Ayu bisa menjaga diri Ayu sendiri. Mengapa ibu selalu khawatir tentang diri Ayu? Bagaimana kau bisa berkata begitu, Ayu? Tentu saja ibu mengkhawatirkan dirimu, Ayu. Kaulah anak ibu satu-satunya. Kalau kau sampai cilaka, ibu yang akan susah. Jangan khawatir, Bu. Jangan cemas. Ayu tidak akan pergi kemana-mana kok. Tolong awasi Ayu Wandira, Bapak Raki Pamintihan. Iya. Kalau dia nakal dan bermain terlalu jauh, jewer saja kupingnya. Ibu. Ya, beres, Nyai. Nah, dengar Ayu. Kalau Ayu nakal, Bapak Raki ini boleh menjewer kupingmu. Bahkan Bapak Raki juga boleh memencet hidungmu yang pesek. Bapak Raki. Nah, Ayu, ibu pergi dulu ya. Ayo Bapak Wali Kadep, kita berangkat. Pasti ibu akan pulang malam. Apakah desa Kapanjangan jauh dari sini, Bapak Rakeh? Oh iya, cukup jauh juga, Ayu. Kalau tidak salah, jaraknya kurang lebih itu 50 pal dari sini. Ya, 50 pal. Oh ya, Bapak Rakeh. Aku belum melihat orang itu sejak tadi. Kemana dia? Siapa, Ayu? Tuan Dwi Pangga maksudmu? Iya.
pintunya kok masih tertutup? Ya mungkin dia belum bangun. Mungkin semalam dia tidur terlalu malam. Apa kau ingin bertemu dengannya? Ada sesuatu yang ingin Ayu tanyakan kepadanya. Buka pintunya. Ini Tunggu sebentar ya, Ayu. Iya. Kita memang harus mencongkel daun pintu ini. Rakeh Pamintihan melompat ke samping pondok. Tak lama kemudian dia sudah kembali lagi dengan menggenggam sebilah parang. Selanjutnya dia mulai bekerja mencongkel daun pintu. Ayo bantu aku, ayo. Iya. Kita harus mendorong pintu ini. Iya. Ayo, 1, 2, 3. Tuan Dwi Pangga. Mungkin dia sakit, Ayu. Jangan berpura-pura, Tuan Dwi Pangga. Ayo bangun. Cepat bangun. Kau harus bekerja membelah kayu bakar. Kau tidak bisa enak-enak tidur, sementara orang lain bekerja keras. Ayu, aku sakit, Ayu. Aku tidak bisa bangun. Waduh, badannya panas sekali, Ayu. Memang Bapak ini sakit. Mungkin dia hanya berpura-pura saja, Bapak Rakeh. Dia memang laki-laki gombal. Dia tidak bisa dipercaya. Dia sering menipu dan suka berbuat seenaknya. Dia pemalas. Ayu, aku benar-benar sakit, Ayu. Lihatlah, tubuhku lemah sekali. Aku sama sekali tidak bisa bangun. Aku sudah berusaha untuk bangun. Aku tidak ingin menjadi seorang pemalas. Aku juga ingin seperti orang-orang yang lain. Aku mau bekerja. Sekalipun hasilnya hanya untuk memperoleh sesuap makanan. Tapi, aku benar-benar tidak bisa bangun, Ayu. Maafkan aku. Sudahlah, Tuan Dwi Pangga. Kalau memang sakit, ya Tuan boleh tidur. Tuan tidak usah bekerja. Sebaiknya Tuan istirahat saja. Bapak Rakeh Pamintihan, tinggalkan kami, Pak. Aku ingin berbicara dengan Tuan Dwi Pangga Empat Mata. Oh ya, baik kalau begitu. Sementara biarlah aku yang membelah kayu bakar. Nah, Tuan Dwi Pangga, istirahatlah ya. Tuan tidak perlu merasa tidak enak. Biarlah saya yang bekerja menggantikan tugas-tugas Tuan. Istirahatlah dengan tenang ya. Aduh, ampunilah dosa-dosaku, oh Sang Hyang Widiwasa. Benarkah kau sakit? Kau tidak sedang berpura-pura? Aku masih belum percaya. Terserah, Ayu. Mungkin kau sangat membenci diriku. Hatimu masih sakit. Kau boleh percaya, boleh tidak. Tapi, ya, untuk apa aku berdusta kepadamu? Aku sudah berjanji kepada diriku sendiri. Aku ingin memperbaiki cara hidupku. Aku ingin menebus dosa-dosaku di masa lalu. Tapi, mungkin kau tidak akan percaya kepada kata-kataku lagi. Aku memang orang tua yang tidak pantas dipercaya dan dihargai. Sudahlah, Ayu. Tinggalkan aku sendirian. Biarlah aku sakit. Biarlah aku mati saja sekalian. Ayah, benarkah
Kau sakit? Sakit apa, Ayah? Apa yang kau rasakan? Ayu, kau mau menyebutku dengan panggilan Ayah? Kalau sakit, kau harus diobati, Ayah. Oh, benar. Tubuhmu panas. Kau demam. Biarlah, nanti Bapak Rakeku suruh meramu daun-daunan. Tidak usah, Ayu. Aku sudah cukup merasa gembira setelah kau mau menyebutku Ayah. Itu adalah obat yang sangat mujarab bagiku. Tidak usah, Ayu. Aku tidak mau merepotkan orang lain. Ayah. Ayah. Ayu. Ayahku. Ayu, anakku. Ya. Ayah. Ayahku. Sedikit supaya tubuhmu tidak terlalu lemah. Mengapa ayah tidak mau membuka pintu? Mengapa ayah mengurung diri di dalam bilik? Aku sudah putus asa, Ayu. Rasa-rasanya hidupku sudah berada di ujung jalan. Tapi sekarang aku menjadi bersemangat kembali. Sekalipun lemah, aku memperoleh cahaya semangat kembali. Hanya karena kau mau menyebutku dengan Ayah. Terima kasih, Ayu. Bapak Rakeh Pamintihan tidak perlu membuat ramuan obat. Kau telah mengobatiku. Kau telah mengobati ayahmu, Nduk. Tapi ayah harus tetap diobati. Kalau tidak, panas ayah bisa menjadi lebih tinggi. Dan ayah harus minum walaupun hanya sedikit. Ayo, minumlah. Sang Hyang Widi, terima kasih. Ternyata kau masih memperhatikan aku. Ternyata kau masih memberikan harapan kepadaku. Terima kasih. Air kehidupan. Air kehidupan telah membasahi kerongkonganku yang selama ini dahaga. Air kehidupan telah menyiram hatiku yang selama ini gersang. Terima kasih, Ayu. Kaulah pembawa air kehidupan bagiku. Terima kasih, Yandu. Oh, Ayah, tunggu sebentar ya. Ayu akan menemui Bapak Rakeh Pamintihan. Dan Ayu akan masak bubur santan untuk Ayah. Ayah harus mau makan. Iya. Ayah akan makan. Apalagi Ayu yang masak. Ayah akan makan dengan lahap sekali. Tunggu, Ayu, jangan pergi dulu. Ada apa, Ayah? Aku ingin tahu, Nduk. Mengapa kau tiba-tiba kau mau menyebutku sebagai ayahmu? Mengapa? Semula Ayu memang kesal. Ayu malu mempunyai ayah seperti kau. Ayu malu lahir ke muka bumi ini melalui pekerjaan seorang laki-laki yang bernama Arya Dipangga. Tapi akhirnya Ayu harus menyadari. Ayu harus menerima kenyataan ini. Sekalipun rasanya sangat pahit. Dan sekarang Ayu merasa bersyukur. Bagaimanapun juga kau adalah ayahku. Dan Ayu tidak akan mengingkarinya. Jadi kau memaafkan ayahmu ini. Kau mau mengampuni dosa-dosaku, Nduk? Sudahlah. Ayah tidur saja. Sebentar lagi Ayu akan kembali membawa ramuan obat-obatan.
Meisin kembali ke pondoknya ketika malam sudah mulai turun. Dia melangkah ke arah pintu pondok. Di serambi pondok, dia berpapasan dengan Rakeh Pamintihan. Apakah Ayu tidak bermain-main terlalu jauh, Bapak Rakeh? Oh, tidak, Nyai, tidak. Hampir seharian Ayu tidak kemana-mana. Syukurlah. Meisin terus melangkah ke ruangan biliknya. Dia heran, Ayu tidak ada. Meisin kembali bergegas menuju ke serambi pondok. Di mana Ayu? Aku tidak melihat Ayu. Di sana, Nyai. Hampir seharian Ayu tidak keluar dari ruangan pondok belakang. Maksudmu dia menemui Tuan Dwi Pangga? Iya, Nyai. Ayu terus-menerus bersama Tuan Dwi Pangga di dalam pondoknya itu. Tuan Dwi Pangga sedang sakit. Entah apa yang mereka bicarakan. Sakit? Dia pasti hanya berpura-pura sakit. Dia ingin memancing rasa iba Ayu. Dia tidak boleh menyeret Ayu dan memenamkan Ayu di dalam pondoknya yang pengap. Nah, sekarang minumlah, Ayah. Kau pasti akan segera sembuh. Minumlah. Segar sekali. Rasanya aku seperti baru bangun dari lembah kematian. Kau sudah menghabiskan semangkuk bubur santan manis. Sekarang tidurlah. Ayah jangan banyak bergerak dulu. Ayu belum menjawab pertanyaanku, bukan? Pertanyaan yang mana, Ayah? Mengapa tiba-tiba Ayu berubah? Apakah Ayu memaafkan aku? Apakah Ayu sudi mengampuni kesalahan Arya Dwi Pangga? Jawablah, Ayu. Jawablah, supaya hati ayahmu ini menjadi tenang kembali. Ayu sudah memaafkanmu, Ayah. Kau memang bersalah. Kau berdosa besar kepada ibu dan juga kepada Ayu. Mungkin juga kepada orang-orang lain. Tapi Ayu sudah melupakannya. Bukankah Ayu sudah mengatakan bahwa bagaimanapun juga kau adalah ayah kandung Ayu? Ayu, apa yang kau lakukan di sini? Ayo, kembali ke ruangan bilikmu. Ayah sakit, Bu. Ayah sedang sakit. Ayu baru saja menyuapinya bubur santan manis. Ayah? Kau menyebutnya dengan sebutan ayah? Sejak kapan kau mempunyai ayah seperti orang ini? Ayo cepat, Ayu. Tinggalkan pondok ini. Kau tidak pantas berada di dalamnya. Ibu, jangan begitu, Bu. Ayah sedang sakit. Tutup mulutmu. Diam kau. Kau tidak tahu apa yang sedang kau lakukan. Kau tidak menyadarinya, Ayu. Sudahlah, Ayu. Ikuti saja apa kemauan ibumu. Pergilah. Tinggalkan aku. Aku sudah tidak begitu sakit. Kau memang tukang berpura-pura. Dulu kau mogok makan. Sekarang kau berpura-pura sakit. Kau hanya ingin memancing rasa iba orang. Dasar laki-laki tidak tahu diri. Laki-laki pemalas. Arya Dwi Pangga, kau tidak boleh mendekati Ayu lagi. Kau tidak boleh menyentuh putriku. Kau bukan apa-apanya. Nyai, aku tidak bermaksud merebut Ayu dari tanganmu. Kau tidak perlu bicara. Aku harus bicara sekarang. Ayu sudah tahu siapa diriku. Aku harus bicara. Aku juga mempunyai hak untuk bicara. Kau laki-laki berhati binatang. Untuk apa kau bicara? Apa gunanya? Mengapa kau tidak mau bicara beberapa puluh tahun yang lalu? Mengapa sekarang? Baru sekarang kau bicara. Dasar laki-laki bejat. Aku tidak membutuhkan pembicaraanmu. Terserah, Nyai. Tapi aku harus bicara sekarang. Bagaimanapun juga Ayu adalah anakku. Sejak kapan Ayu menjadi anakmu? Enak saja. Laki-laki seperti ini, Arya Dwi Pangga ini mengaku ayah kandung putriku. Kau jangan bermimpi, Tuan. Kau harus terbangun dari mimpimu itu.
kau tidak mempunyai harapan lagi, Arya Dwi Pangga. Kau tidak akan bisa menyentuh diri kami. Kau sudah berada di lubang sumur yang gelap. Kau sudah berkubang lumpur. Telan sendiri penderitaanmu, Tuhan. Jangan mengajak kami. Dan jangan mengganggu kami. Kami tidak membutuhkanmu, tahu? Oh, Ibu, jangan, Bu. Ayo, kalau kau masih menganggap aku ibumu, ayo, cepat tinggalkan tempat ini. Oh, Ibu, Ibu, Ayah, Ibu. Oh, Ibu. Sudah, Ayu. Kau tidak perlu menangis. Jangan menjadi cengeng seperti Arya Dwi Pangga. Duduklah. Duduk, Ayu. Mengapa Ibu marah-marah? Ayu tidak mengerti. Ibu terlalu kasar. Ibu terlalu menyinggung perasaan Ayah. Ayu, sekali lagi kau sebut laki-laki itu sebagai ayahmu, kau akan kehilangan ibumu, Ayu. Oh, Ibu. Oh, mengapa jadi seperti ini? Ayu tidak ingin kehilangan ibu. Tapi Ayu juga ingin mempunyai seorang ayah. Tapi dia bukan ayahmu, Ayu. Kau harus tahu itu. Oh, Ibu tidak perlu menutup-nutupi kenyataan. Bagaimanapun juga, Arya Dwi Pangga adalah ayahku. Ibu tidak bisa mengingkarinya, bukan? Kau tidak pantas mempunyai ayah seperti Arya Dwi Pangga. Kau harus tahu, Ayu. Kau tahu bukan laki-laki macam apa Arya Dwi Pangga itu. Dia manusia paling busuk yang pernah aku kenal di dunia ini. Dia licik, dia curang, dan dia sewaktu-waktu dapat berbuat sangat kejam. Dia tidak peduli kepada orang lain. Dan selama ini, dia tidak pernah mempedulikan kita. Betapa sakitnya. Berpuluh tahun aku menderita. Berpuluh-puluh tahun aku hidup sengsara. Dan semua ini akibat perbuatan Arya Dwi Pangga. Tidak, Ayu. Bagaimanapun juga, dia bukan ayahmu. Kau tidak pantas mempunyai ayah seperti itu. Ibu, mengapa Ibu tidak melupakan saja segala peristiwa yang sudah berlalu? Arya Dwi Pangga juga seorang manusia. Iya, Ibu tahu. Dia juga seorang manusia. Tapi manusia bejat. Manusia yang lahir dari sebongkah batu. Manusia yang tidak mempunyai perasaan dan tidak mempunyai hati. Untuk apa kita memikirkan manusia seperti itu, Ayu? Oh, Ibu, sekalipun jahat, manusia dapat berubah. Nenek Raga Runting pernah berkata kepada Ayu, di dunia ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang langgeng. Demikian pula manusia yang dulu menjadi seorang bayi, kemudian berubah menjadi anak-anak, menjadi remaja, dan akhirnya menjadi dewasa. Selanjutnya dia menjadi tua. Semuanya berubah, Bu. Jika seseorang dulunya berwatak jahat, mempunyai perangai yang buruk, bisa saja sekarang ini berubah menjadi baik. Ayu, kau belum genap berumur 20 tahun. Kau jangan mengajari ibumu, Ayu. Ayu tidak bermaksud mengajari Ibu. Dengar, Ayu. Ibu sudah kenyang makan garam kehidupan. Ibu sudah kenyang penderitaan, Ayu. Ayu juga, Bu. Bukan hanya Ibu yang menderita. Ayu ini bagaimana? Apakah Ayu tidak kurang menderita? Sejak kecil Ayu hidup bersama seorang nenek-nenek. Ayu dipelihara oleh orang lain. Ayu tidak pernah mempunyai tempat tinggal yang tetap. Ayu mengembara ke sana kemari. Kadangkala Ayu tidur di pinggir jalan atau di dalam gua yang pengap. Seringkali Ayu tidak makan. Seringkali perut Ayu kelaparan. Kurang menderita bagaimana Ayu ini, Bu? Ayu, kau harus tahu.
Kau harus dapat memahami perasaan ibumu ini, nak. Kita memang hidup menderita. Kita sama-sama hidup menderita. Dan kita hidup menderita karena pekerjaan laki-laki jahanam itu. Laki-laki bejat itulah yang membuat hidup kita ini menderita, Ayu. Karena itu, anakku, kita tidak perlu bersikap lunak kepadanya. Kita harus tegas. Apakah ibu ingin membawa Ayu tinggal di suatu tempat yang penuh dendam? Tidak, Ayu. Ini bukan dendam. Ini dendam. Jelas ini dendam, Bu. Ibu telah menaruh dendam kepada Arya Dwi Pangga. Itulah sebabnya ibu tidak dapat merasa iba. Itulah sebabnya ibu tidak mau mengampuninya. Ayu lain, Bu. Ayu tidak ingin persoalan ini menjadi berlarut-larut. Ayu ingin menyelesaikannya secara tuntas. Dan hal itu hanya bisa tercapai kalau kita memaafkan Arya Dwi Pangga dan mengampuninya dan menganggap persoalan ini sudah selesai. Ayu Wandira, anakku. Rasa-rasanya ibu tidak bisa, nak. Berat sekali untuk memaafkannya. Rasa-rasanya terlalu berat untuk mengampuni orang yang bernama Arya Dwi Pangga. Tidak, Ayu. Ibu akan berdiri dengan tegar. Kalau begitu, kita mempunyai perbedaan sikap. Kita berbeda pendapat. Baiklah, Bu. Ayu menghargai pendapat ibu. Tapi ibu jangan memaksakan kehendak ibu kepada Ayu. Ayu bebas memilih. Ayu Wandira. Pagi itu sangat cerah, langit biru bersih, burung-burung terbang di udara, sebagian hinggap dan bernyanyi di atas pohon. Ayu Wandira bergegas menuju ke pondok belakang. Tiba-tiba hatinya berdebar-debar. Ayah? Oh, Ayah? Di mana Ayah? Oh, mungkin dia pergi ke belakang. Ayah! 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 Ayu Wandira melompat keluar pondok. Dia mencari ayahnya di halaman belakang. Tapi Arya Dwi Pangga tetap tidak ada. Ayu Wandira menjadi sangat cemas. Pada saat itulah Meisin muncul dari halaman samping. Ayah! 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 Ayu, ada apa, Ayu? Oh, Ibu. Ayah, Bu. Ayah di mana, Bu? Ayah di mana? Tenanglah, Ayu. Tenanglah. Ayah tidak ada, Bu. Ayah tidak ada di pondoknya. Ayah tidak ada. Kemana Ayah pergi, Bu? Ayah! Ayah! Ayu Wandira menjerit-jerit memanggil ayahnya. Dia berlarian ke sana kemari mencari ayahnya. Meisin menjadi kebingungan, tapi Arya Dwi Pangga tetap tak dapat ditemukan. Ayah! Ayah! Ayu! Ada apa? Ibu! Ayah, Bu! Ayah tidak ada di ruangan pondoknya. Kemana Ayah pergi, Bu? Ayo, Bu, lihatlah. Ruangan pondoknya kosong. Ayah tidak ada. Ayah sudah mencarinya ke sana kemari, tapi Ayah tidak ada, Bu. Ayah! Tenanglah, Ayu. Tenanglah. Bagaimana Ayu bisa tenang, Bu? Ayah tidak ada. Ayah pergi. Nyai. Tuan Dwi Pangga tidak ada, Nyai. Ruangan miliknya kosong. Ayah tetap periksa. Aku belum yakin. Mana mungkin dia berani pergi dari sini. Dia tidak mampu berbuat apapun juga. Dia akan mati kelaparan di luar sana. Ayo, coba kita cari sekali lagi. Sudah, Ayu, tidak usah menangis.
jangan menjadi anak cengeng. Ayo kita cari. Mereka kemudian melangkah bergegas mencari Arya Dwi Pangga. Mesin mencari di ruangan biliknya, sementara Wali Kadep dan Rakeh Pemintihan mencari di sudut-sudut halaman. Tapi usaha mereka sia-sia belaka. Arya Dwi Pangga lenyap bagaikan ditelan bumi. Aiwandira menangis sejadi-jadinya ketika gagal menemukan ayahnya. Ayah, mengapa kau sampai hati meninggalkan Ayu? Mengapa Ayu tidak boleh bahagia? Oh, Ayah, kau benar-benar kejam. Sekarang kau juga melarikan diri dari kami. Kau tiba-tiba lari, dan kami semua telah kehilangan. Cukup, Ayu. Hentikan tangismu. Lihat, dia menulis sesuatu di atas daun lontar. Ada 2 lembar. Ini ditujukan untukmu, Ayu. Sudahlah, jangan menangis. Dengar, ibu akan membacanya ya. Aiwandira, anakku. Maafkanlah ayahmu, Inindu. Sebenarnya terasa berat untuk meninggalkanmu saat kau menyebut ayah kepadaku. Rasa-rasanya aku seperti bangkit dari lembah kematian. Cahaya mulai bersinar kembali. Semangatku bangkit kembali. Tapi ayahmu ini memang orang yang paling berdosa. Ayahmu sudah membuat ibumu sengsara. Ayahmu juga sudah derita terlunta-lunta. Ayah memang tidak pantas untuk diampuni. Nah, Ayu, kalau kau senang menulis syair, teruskanlah belajar. Kau mempunyai bakat besar menulis syair. Di dalam syair tidak ada orang jahat. Di dalam syair tidak ada orang baik. Di dalam syair hanya ada satu, Ayu. Ialah kejujuran. Kalau kau berani jujur, kau akan dapat membuat syair yang indah. Sebab alam ini terbentang di hadapan kita dengan penuh kejujuran. Dan kau tinggal membacanya. Membaca di dalam hati. Dan menuliskannya di atas daun lontar. Nah, Ayu, selamat tinggal anakku. Kau sudah menjadi gadis dewasa. Mudah-mudahan Sang Hyang Widi senantiasa melindungimu. Mudah-mudahan kau bahagia. Mudah-mudahan tercapai apa yang kau cita-citakan. Ayah tidak mendampingimu. Ayah. Mengapa ayah pergi? Baru saja kita berkumpul. Baru saja kerinduan hati Ayu terobati. Tapi mengapa sekarang ayah meninggalkan Ayu? Oh, ayah. Yang satu lagi rupanya ditulis untukku, Ayu. Apa kau juga ingin mendengarkannya? Terserah, Bu. Ayu tidak tahu lagi apa yang harus Ayu lakukan. Nona Mesin, maafkan aku. Selama ini aku telah mengganggu ketentramanmu. Aku datang dengan membawa setumpuk penderitaan. Aku datang dengan membawa setumpuk penyesalan. Tapi nampaknya penyesalanku tidak berkenan di hatimu, Nona Mesin. Baiklah, tidak apa-apa. Aku menyadari, sekalipun rasanya berat, aku terpaksa meninggalkan pondokmu. Biarlah aku hidup di luar. Aku tahu, hidup di luar sangat berat. Aku harus bersaing dengan orang-orang yang tidak cacat.
Aku harus meraba-raba, berjalan terseok-seok, dan bersaing dengan orang-orang yang mempunyai penglihatan utuh. Tapi biarlah, ini akan kujalankan untuk menebus dosa-dosaku kepadamu, Nona Mesin. Maafkanlah aku kalau selama tinggal di pondokmu selalu membuat keributan. Tapi sungguh, aku tidak bermaksud demikian. Sungguh, aku tidak ingin mengambil Ayu dari tanganmu. Hanya satu yang kuinginkan, ialah pengampunan. Aku ingin Ayu memaafkanku. Tapi rupanya Nona Mesin tidak rela. Baiklah, selamat tinggal Nona Mesin. Mudah-mudahan Nona dapat mengasuh Ayu dengan baik, dan Ayu dapat menjadi gadis dewasa. Mudah-mudahan kalian berdua hidup bahagia selama-lamanya. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Mahkota Mayangkara di channel kesayangan Indonesia Jadul Kuadrat. Sudahlah, Ayu. Dia memang pintar sekali menulis kata-kata. Tapi perbuatannya jauh berbeda dengan kata-katanya. Ibu sudah kenal benar siapa Arya Dwi Pangga. Ibu terlalu kejam. Tidak seharusnya ibu bersikap demikian. Ayah sudah minta maaf. Kita harus memaafkannya, Bu. Kau tidak mengalami seperti apa yang ibu alami, Ayu. Ibu selalu begitu. Ibu juga keras kepala. Ibu hanya mau menang sendiri. Apa susahnya memaafkan ayah? Dia sudah merintih-rintih. Dia meratap-ratap mohon maaf. Apa susahnya mengucapkan kata-kata maaf? Sudahlah, Ayu. Ibu tidak ingin bicara soal itu lagi. Tidak. Ibu tidak bisa melarikan diri dari persoalan ini. Ibu telah mengambil sikap yang keliru. Keliru? Jadi kau menganggap sikap ibumu keliru? Kau masih terlalu hijau, anakku. Iya. Ayu memang belum 20 tahun. Tapi Ayu tahu bagaimana caranya menghargai seorang manusia. Ayu mempunyai trik kemanusiaan, Bu. Sedangkan ibu kejam. Dulu memang ayah kejam. Ayah tidak bertanggung jawab. Ayah berhati batu. Dan sekarang ibu menunjukkan watak dan sikap yang sama. Sembarangan kau bicara. Kau pikir siapa yang mengambil Arya Dwi Pangga dari tepi jalan? Ibu selama ini bergaul dengan banyak orang. Ibu sudah banyak menolong orang, Ayu. Iya, memang benar. Ibu adalah seorang tabib yang ternama. Ibu adalah seorang tabib yang mumpuni, yang tidak mau mengambil uang sepeser pun dari orang-orang yang ibu tolong. Tapi dalam hal ini, dengan tegas Ayu katakan bahwa ibu kejam. Ibu tidak berperik manusiaan. Tidak seharusnya ibu bersikap demikian terhadap ayah. Ayu, pekerjaan mengampuni orang memang kita bisa hidup tenang bahagia tanpa kehadiran Arya Dwi Pangga. Orang seperti itu hanya akan membuat kita rusuh, membuat onar, membuat keributan, membuat gaduh dan bising. Biarkan saja dia pergi. Kita tidak perlu menahan-nahannya lagi. Biarkan saja. Kalau memang dia seorang laki-laki sejati, dia harus berani hidup di luar. Bukan di situ persoalannya, Bu. Baiklah. Kalau ibu tega membiarkan ayah pergi, Ayu tidak. Ayu, mau kemana kau? Ayu mau pergi, Bu. Ayu mau mencari ayah. Ayu,
Kembali, Ayu. Tidak. Kembali kataku, Ayu. Tidak, Bu. Ayu akan mencari ayah. Ayu harus menemukan ayah. Ibu tidak berhak melarang Ayu. Ayu sudah cukup dewasa. Dengar, Bu. Kalau Ayu tidak dapat membawa ayah kembali ke Pasuruan 1, Ayu pun akan pergi. Ayu! Kembali, Yu! Ayu! Kembali, anakku! Meisin tidak dapat menahan Ayu Wandira. Gadis itu melompat dan berlari kencang meninggalkan pondok. Meisin menjadi sangat sedih. Dia lalu memanggil Wali Kadep dan Rakeh Pamintihan. Dia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Begitulah Bapak Wali Kadep, Bapak Rakeh Pamintihan. Saya menjadi serba salah. Ya. Memang, Nyai. Persoalan ini cukup berat. Di satu pihak, Nyai ingin membuat Ayu bahagia. Sementara di lain pihak, Nyai belum dapat melupakan sakit hati Nyai terhadap Tuan Dwi Pangga. Ya, ini cukup berat. Tapi Nyai harus segera mengambil keputusan. Nyai tidak akan membiarkan Ayu pergi dari Pasuruan 1, bukan? Tidak, Bapak Wali Kadep. Karena itu, Bapak Wali Kadep, kutugaskan untuk mencari Ayu. Lalu Nyai sendiri? Aku mempunyai tugas yang lain, Bapak Wali Kadep. Aku dan Bapak Rakeh Pamintihan akan pergi ke desa Kepanjangan. Ada beberapa orang sakit yang perlu ditolong. Mengapa bukan Nyai sendiri yang menyusul Ayu? Saya tidak yakin, Nyai. Saya tidak yakin apakah saya akan bisa membujuk Ayu. Usahakanlah, Bapak Wali Kadep. Usahakanlah agar anak itu menjadi lunak dan mau dibawa kembali ke Pasuruan 1. Kalau begitu baiklah. Saya pergi dulu, Nyai. Terima kasih sebelumnya, Bapak Wali Kadep. Ayo, Bapak Rakeh Pamintihan, kita berangkat ke... Sangat jauh. Mungkin kau mengambil jalan yang lain. Ayu tidak tahu. Ayu tidak mengerti bagaimana ibu bisa bersikap demikian terhadap ayah. Tidak seharusnya ibu keras kepala. Mengapa ibu tidak mau mengampuni ayah? Ayah, jangan khawatir, ayah. Ayu akan mencarimu. Ayu tidak akan membiarkanmu hidup sendirian di luar. Ayah! Ayah! Berlari-lari menyusuri jalanan kecil. Dia semakin jauh meninggalkan desa Pasuruan 1. Matahari bersinar menyengat. Ayu Wandira terus berlari sambil sekali waktu menyeka keringat yang mengalir di lehernya. Menjelang tengah hari, dia pasan di jalan. Maaf, Pak. Pak, saya mau bertanya. Apakah Bapak melihat seorang laki-laki setengah tua, matanya buta, melewati jalanan ini? Rasa-rasanya aku tidak menemuinya, Nak. Siapa kau ini? Maaf, Pak. Aku tidak bisa lama-lama. Aku harus segera menemukan ayahku. Ayah! Ayah! Aneh sekali gadis itu. Dia berlari-lari sambil berteriak ayah. Apakah ayahnya hilang dicuri demit? Ayu Wandira kembali berlari-lari sambil memanggil-manggil ayahnya. Dan suatu saat dia berhenti kembali untuk bertanya kepada salah seorang warga desa. Pak, maaf, Pak. Aku mau bertanya sedikit. Apakah Bapak melihat seorang laki-laki buta melewati jalanan ini? Entahlah. Aku tidak melihatnya. Aku tidak pernah memperhatikan orang buta. Terima kasih, Pak. Ayah! Ayah! Kembali Ayu Wandira berlari.
Hampir saja tubuhnya terpelanting jatuh karena kakinya tersangkut akar pohon. Dan persis di tikungan jalan, dia berhenti lagi untuk bertanya. Bu, maaf Bu, aku mau bertanya, apakah kau tidak melihat ayahku? Ayahmu? Siapa ayahmu itu, Nak? Maaf Bu, maksudku, apakah kau tidak melihat seorang laki-laki setengah tua dan matanya buta melewati jalan ini? Dialah ayahku. Dia baru saja pergi dari desa Pasuruan 1. Rasa-rasanya aku tidak melihatnya, Nak. Mungkin saja dia melewati jalan ini. Tapi aku tidak melihatnya. Baiklah, Bu. Terima kasih. Ayah! Ayah! Ayu Wandira berlari-lari di sepanjang jalanan yang membelah desa Jungan menjadi dua bagian. Kadangkala dia mengambil jalan pintas melewati jalanan setapak. Gadis itu terus berlari sambil memanggil-manggil ayahnya. Pakaiannya sudah basah oleh keringat, dan wajahnya merah padam dibakar cahaya matahari yang sangat terik. Tiba-tiba Ayu Wandira terkejut. Dia buru-buru menghentikan langkahnya, karena di hadapannya mendadak berdiri seorang laki-laki. Rupanya, Bapak Wali Kadep. Iya, Ayu. Apakah kau sudah menemukan ayahmu? Belum, Pak. Apakah Bapak Wali Kadep juga mencari ayah? Ayolah, kita cari bersama-sama. Aku yakin ayah melewati jalan ini. Ayu, ibumu menyuruhmu kembali ke desa Pasuruan 1. Tidak, aku tidak mau kembali. Aku tidak akan kembali tanpa membawa ayahku. Jangan begitu, Ayu. Kau telah membuat ibumu sedih. Ibu bahkan telah mengoyak-ngoyak hatiku. Ibu telah merobek-robek hatiku. Ibu telah menyakiti jiwaku. Tidak, Bapak Wali Kadep. Aku tidak mau kembali ke desa Pasuruan 1. Jangan begitu, Ayu. Ayo, ku antarkan pulang ke rumah ibumu. Biarlah ayahmu kami yang akan mencarinya. Kau tidak usah berlari-lari seperti ayahmu, seperti orang yang tidak waras. Malu, Nduk, malu. Malu kalau sampai-sampai orang-orang tahu bahwa kau adalah putri Nyai Paricara. Biar sajalah, Pak. Aku tidak bangga menjadi anak Nyai Paricara. Aku tidak bangga menjadi seorang anak tabib yang mumpuni tapi berhati kejam, tidak mempunyai peri kemanusiaan. Ibumu bukanlah wanita seperti itu, Ayu. Aku sudah mengenalnya sejak lama sekali. Ibumu adalah seorang tabib yang berhati lembut. Dia sudah banyak sekali menolong orang, Dok. Kalau dia berhati lembut, mengapa dia tidak mau mengampuni ayahku? Ayahku sudah merintih-rintih, meratap-ratap, tapi dia masih berdiri keras bagaikan sebongkah batu. Tidak, Bapak Wali Kadep. Aku tidak dapat membenarkan sikap ibu terhadap ayah. Aku harus mencari ayah. Jangan, Ayu. Ayo pulang. Ayo pulang bersama Bapak Wali Kadep. Jangan halang-halangi aku, Pak. Aku mau mencari ayahku. Aku mau mencari ayahku. Bapak Wali Kadep, Bapak jangan menghalang-halangiku. Aku mau mencari ayahku. Aku harus dapat menemukan ayahku kembali. Aku tidak mau kehilangan dia. Ayo jangan bandel. Ibumu menyuruhmu pulang, Nak. Ayolah, kita pulang bersama-sama. Soal ayahmu adalah soal mudah. Nanti kami yang akan mencarinya. Kami pasti akan dapat menemukannya. Tidak, aku akan mencarinya sendiri. Kemana kau akan mencarinya, Ayu? Kau belum kenal daerah ini, Ayu. Aku sudah biasa pergi mengembara. Aku pasti akan dapat menemukan ayahku.
Bapak Wali Kadep, minggirlah. Aku mau lewat. Jangan, Ayu. Ayu tidak boleh nakal. Ayu harus segera kembali ke Pasuruan 1. Kasihan ibumu, nak. Dia menjadi sangat sedih. Dia menangis terus-menerus di kamarnya. Aku tidak peduli. Biar saja dia. Dia pun mempunyai hati yang kejam. Dia tidak mau memberi maaf ayahku. Dan sekarang dia akan kehilangan aku. Jangan begitu, Ayu. Kasihan ibumu, nak. Dia sangat menyayangimu. Dia sangat kasih kepadamu, Ayu. Aku tidak percaya. Sudahlah, Bapak Wali Kadep. Pergilah dan katakan kepada ibu. Aku tetap pada pendirianku. Aku tidak akan kembali ke Pasuruan 1 tanpa membawa ayah. Bapak Wali Kadep, kalau kau tidak mau pergi dan masih berdiri di situ, aku akan menyerangmu. Aduh, Ayu. Mengapa Ayu menjadi bandel seperti ini? Ayo, kita kembali sama-sama. Jangan nekat begitu, Ayu. Salahmu sendiri, Bapak Wali Kadep. Wali Kadep terkejut. Ayuandira menyerang dengan bertubi-tubi. Wali Kadep berkelit ke samping, tapi Ayuandira terus memburu dengan gencar. Akhirnya Wali Kadep tidak mempunyai pilihan yang lain kecuali melayani serangan-serangan Ayuandira. Pertarungan segera terjadi. Wali Kadep heran. Dia sama sekali tidak menduga bahwa Ayuandira, gadis remaja itu, mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang lumayan. Tiba-tiba Ayuandira menghentikan serangannya. Dia melolos sebuah benda dari lipatan pakaiannya. Benda itu ternyata sebuah golek kayu. Selanjutnya Ayuandira mengenakan sebuah selendang berwarna kuning. Wali Kadep tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh gadis remaja itu. Ayu, mengapa kau keras kepala, nak? Ayo kita pulang bersama-sama. Tidak, Bapak Wali Kadep. Kalau Bapak mau memaksa juga, silakan. Tapi aku tidak akan pulang ke Pasuruan 1 tanpa membawa ayahku. Aku hanya akan pulang bersama ayah Dwi Pangga. Kalau begitu keinginanmu, baiklah. Aku ditugaskan Nyai untuk membawamu pulang ke Pasuruan 1 tanpa harus bersama Tuan Dwi Pangga. Nah, ayo, maaf kalau aku berlaku kasar kepadamu. Kali ini Ayuandira menggunakan jurus-jurus emban gendong momongan. Wali Kadep semakin ternganga keheranan. Gerakan Ayuandira kelihatannya lunak dan lembut, tapi ternyata sulit untuk dijamah. Bahkan beberapa kali pukulan Ayuandira hampir saja telak mengenai tubuhnya. Suatu saat, Wali Kadep menyerang dengan garang. Dia bermaksud meringkus Ayuandira. Ayuandira berkelit ke samping, dan selanjutnya dia mengibaskan selendang kuningnya. Wali Kadep menjerit dan roboh ke tanah. Maaf, Bapak Wali Kadep. Aku terpaksa merobohkanmu. Aku terpaksa memukulmu dengan ujung selendang kuningku ini. Maaf, Bapak Wali Kadep. Sebentar lagi kau akan sadar. Kau hanya terluka ringan. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Mahkota Mayangkara di channel kesayangan Indonesia Jadul Kuadrat. Aku gagal menangkap Ayu. Rupanya gadis itu mempunyai tingkat ilmu kanuragan yang cukup tinggi.
Tapi aku tidak akan kembali ke Pasuruan Satu dengan tangan kosong. Aku harus dapat membawa Ayu Wandira. Aduh, kepalaku berdenyut-denyut. Aduh, sakit sekali rasanya. Dia telah berhasil menyabetkan selendang kuningnya. Untung tidak mengenai bagian tubuh yang berbahaya. Ayo, aku harus menyusulnya. Aku akan menyusulnya. Maaf, Pak. Maaf, saya mau bertanya sedikit. Ada apa? Apa yang ingin kau ketahui? Apakah Bapak melihat seorang gadis remaja, kulitnya putih, matanya agak sipit, dan rambutnya hitam tebal dan panjang. Dia mengenakan pakaian seperti seorang laki-laki. Dia membawa sebuah golek kayu dan selendang berwarna kuning. Iya. Baru saja dia lewat jalanan ini. Dia menuju ke sana, ke desa Pongging. Terima kasih, Pak. Maaf, Bu. Saya mau bertanya, apakah Ibu melihat seorang laki-laki setengah tua, matanya buta dan tubuhnya agak jangkung? Seorang laki-laki buta? Iya, Bu. Apakah Ibu melihatnya melewati jalan ini? Tidak. Rasa-rasanya tidak. Kalau begitu, maaf, Bu. Saya telah mengganggu Ibu. Oh ya, jalan ini kalau terus sampai di mana, Bu? Jalan ini menuju ke desa Pongging. Terima kasih, Bu. Sebuah gerobak sapi berjalan perlahan menapak di atas jalanan berbatu. 2 ekor sapi yang gemuk menarik gerobak itu menyusuri jalanan. Di bagian depan nampak seorang laki-laki setengah tua duduk sambil memegang kendali gerobak. Tiba-tiba laki-laki itu menarik kendali dan gerobak seketika berhenti. Maaf, saudara. Saya hanya bisa mengantarmu sampai di sini. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas pertolongan Bapak. Ngomong-ngomong, sebenarnya kau ini mau kemana? Entahlah, Pak. Loh, kok entah? Apa kau tidak mempunyai tujuan? Tidak, Pak. Saya tidak mempunyai tujuan. Lalu kau baru saja dari mana? Saya dari desa Pasuruan Satu, Pak. Apa kau tidak mempunyai keluarga? Tidak, saya tidak mempunyai keluarga. Istri? Anak? Kau tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya sanak famili? Tidak, Pak. Saya tidak mempunyai siapa-siapa. Saya hanya sendirian saja. Saya hidup sendirian saja. Baru kali ini aku mendengar ada orang hidup sendirian. Biasanya mereka mempunyai sanak famili, kakak atau adik, atau keponakan, atau siapa. Kau ini nampaknya orang aneh. Tapi baiklah, kau mau turun di sini? Ini sudah sampai di mana? Ini desa Pongging. Aku mau belok ke arah kanan. Sore nanti aku sudah harus tiba di desa Japan. Sebaiknya kau memang turun di sini saja ya. Maaf, Pak. Saya baiklah. Sebaiknya saya turun di sini saja. Terima kasih, Pak. Kau seperti orang kebingungan. Kau seperti mempunyai persoalan yang sangat berat. Tidak, Pak. Tidak. Terima kasih. Misalnya Bapak tidak keberatan. Ya. Saya ingin minta bantuan sekali lagi. Bantuan apa? Kau membutuhkan apa? Maaf, Pak. Saya tidak bermaksud membebani Bapak. Tapi saya membutuhkan pekerjaan.
Saya membutuhkan pekerjaan untuk memperoleh sesuap makanan. Dapatkah Bapak membantu saya? Wah, maaf saja saudara. Soal itu aku tidak bisa membantumu. Maaf saja ya. Mungkin kau bisa mencari di tempat lain. Ya, aku sendiri juga bekerja pada orang lain. Nah, selamat jalan saudara. Gerobak sapi itu bergerak semakin lama semakin jauh. Dan akhirnya gerobak itu lenyap di galokan jalan. Laki-laki yang ditinggalkan di tepi jalan mendesah. Laki-laki itu yang tak lain adalah Arya Dwi Pangga, kelihatan sedih dan putus asa. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan setelah meninggalkan pondok Mesin di desa Pasuruhan 1. Apa yang akan kulakukan sekarang? Dalam keadaan seperti ini, kukira tidak ada seorang pun yang mau menerimaku. Di mana aku harus menitipkan tubuhku dan nasibku ini? Adakah orang yang masih sudi menoleh kepadaku dan mau menolongku? Sang Hyang Widi, berilah penerangan di hatiku. Berilah keteguhan hatiku, supaya aku tidak terjerat oleh rasa putus asa. Arya Dwi Pangga meneruskan perjalanan. Dia melangkah terseok-seok menyusuri jalan-jalan di desa Pongking. Tiba-tiba hatinya menjadi ciut. Dia mulai dicekam ketakutan. Dia pernah hidup di luar pada saat mana dia sadar keperkasaannya telah hilang. Sungguh berat bagi orang yang lemah untuk hidup di luar, di tengah alam bebas, bersaing dengan manusia-manusia lain yang tidak cacat. Rasa ketakutan menjalar semakin lama semakin kuat, mencengkram jiwa Arya Dwi Pangga yang rapuh. Akhirnya dia memutuskan untuk meminta bantuan kepada orang lain. Aku harus menempuh jalan ini. Aku tidak bisa mengatasi kesulitanku sendiri. Aku harus minta bantuan orang lain. Mudah-mudahan pemilik rumah ini merasa iba kepadaku dan sudi menerimaku. Ada apa? Siapa kau ini? Ampun, Pak. Ampun kalau saya telah mengganggu Bapak. Saya orang buta. Saya orang yang lemah dan tidak berdaya. Saya sudah berusaha ke sana kemari, tapi saya gagal. Saya mohon bantuan Bapak. Bantuan apa? Katakan saja bantuan apa yang kau inginkan. Maaf, Pak. Saya membutuhkan pekerjaan. Saya butuh bekerja untuk memperoleh sesuap makanan dan seteguk minuman. Begitu. Iya, Pak. Saya mohon belas kasihan Bapak. Saya tidak mampu berusaha apa-apa lagi. Saya tidak tahu bagaimana caranya mengatasi kesulitan ini. Saya tidak dapat berbuat apa-apa. Saya tidak bisa melihat. Mata saya buta. Tapi, Pak, saya masih mempunyai sedikit semangat. Saya mau bekerja apa saja. Bapak boleh menyuruh saya menimba air, menyapu halaman, atau membelah kayu bakar. Saya akan mengerjakannya dengan baik. Bapak tidak perlu khawatir. Saya akan bekerja dengan baik untuk keluarga Bapak. Sayang sekali. Kami ini juga orang yang tidak mampu. Saya mempunyai anak yang cukup banyak. Mereka sudah bisa membantu pekerjaan di rumah ini. Saya tidak membutuhkan tenaga orang lain. Maaf, Pak. Tolonglah saya. Saya makan tidak banyak. Cukup sepiring bubur santan. Dan saya tidak akan minta upah sebagai upah. Saya hanya membutuhkan sedikit makanan, Pak. Untuk menyambung hidup saya. Untuk mempertahankan hidup saya. Iya. Sebenarnya saya merasa kasihan padamu. Saya merasa iba. Tapi maaf saja,
Saya tidak bisa menolongmu. Kami sendiri juga seringkali menemui kesulitan soal makan. Maaf saja. Carilah pekerjaan di tempat lain. Mereka keluarga mampu. Mungkin mereka bersedia menolongmu. Maaf. Sang Hyang Widi, alangkah hinanya hidupku sekarang ini. Alangkah nistanya. Mengapa nasibku demikian nista dan hina? Sungguh kejam dunia ini. Sungguh berat penderitaan di dalam hidup. Hanya untuk sesuap makanan saja rasanya sukar sekali ku beroleh. Di mana aku harus menyandarkan hidupku sekarang? Ada apa? Ampun, Pak. Saya mohon pertolongan Bapak. Sudilah kiranya Bapak menolong saya. Saya buta. Saya tidak dapat bekerja seperti orang-orang biasa. Tapi, Pak, saya masih mempunyai sedikit semangat. Kalau Bapak sudi menerima saya akan bekerja untuk Bapak. Percayalah, Pak. Saya akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Bapak boleh menyuruh apa saja kepada saya. Bahkan pekerjaan yang paling hina, saya sanggup melakukannya. Saya hanya membutuhkan sesuap makanan dan seteguk minuman untuk menyambung hidup. Kau orang buta. Bagaimana kau bisa bekerja dengan baik? Sungguh, Pak. Saya dapat membelah kayu bakar. Saya juga dapat menyapu halaman. Saya dapat menimba air atau apa saja. Saya sudah biasa melakukannya. Kau ini aneh-aneh saja. Orang yang tidak cacat sudah banyak yang menganggur. Mereka juga berebut mencari pekerjaan. Sekarang kau datang. Sudahlah. Lebih baik kau pergi saja. Aku tidak bisa menerimamu. Carilah pekerjaan di tempat lain. Kau pasti hanya akan membawa sial. Pergi sana. Aku tidak membutuhkanmu. Pergi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.